Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana dengan kandungan Ibu? Ya Bruder, beberapa hari ini saya merasa bayi saya semakin aktif dan berat badan saya bertambah. Oh, itu bagus sekali ya, Ibu. Ibu sudah melakukan pemeriksaan keberapa ini, Ibu? Ini pemeriksaan yang keempat. Ibu, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan manuver Leopold. Gunanya pemeriksaan ini adalah untuk mengukur tinggi janin Ibu dan mengukur tinggi fundus, yang gunanya itu untuk mengukur usia kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, pemeriksaan ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu bisa tolong ke kamar mandi kecil dulu untuk buang air kecil, supaya memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam melakukan pemeriksaan. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan manuver Leopold 1 sampai dengan 4. Pada pengukuran manuver Leopold 1 sampai dengan 3, pemeriksa atau perawat menghadap di samping pasien dan menghadap ke kepala pasien. Pada pengukuran manuver Leopold keempat, perawat atau pemeriksa menghadap tepat di kaki pasien. Saat ini saya akan melakukan pengukuran manuver Leopold yang pertama dan mengukur fundus uteri. Pengukuran fundus uteri ini bertujuan untuk menentukan usia kehamilan ibu. Permisi Ibu, saya adalah perawat Yohana yang akan membantu Ibu dalam melakukan pemeriksaan manuver Leopold ya Bu ya. Ini bertujuan untuk kita bisa mengetahui keberadaan janin di perut Ibu. Ibu, apakah Ibu bersedia jika saya membuka baju Ibu? Ini untuk membantu memudahkan kita dalam meraba bagian perut Ibu ya. Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Permisi ya Bu ya, saya buka. Pemeriksaan manuver Leopold yang pertama, kita menggunakan kedua tangan kita. Lalu kita raba bagian perut Ibu. Kita satukan tepat di fundus uteri. Lalu kita raba bagian fundus uteri ini. Jika teraba bulat, keras, dan mudah berpindah atau bergerak, ini merupakan bagian kepala. Jika yang teraba ini bulat, lunak, dan tidak beraturan, juga tidak mudah bergerak, ini merupakan bagian bokong. Saat ini saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan pita ukur. Pertama kita mulai mengukurnya dari ujung simfisis pubis melalui umbilikus sampai ke fundus uteri. Didapatkan hasilnya tinggi fundus uteris ibu 20 cm. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan manuver Leopold 2. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan letak bagian punggung dari janin. Kedua tangan diletakkan di samping abdomen ibu. Kemudian, tangan yang satu menahan dan tangan yang lain melakukan palpasi. Jika yang teraba adalah datar dan keras, maka bagian tersebut adalah punggung janin. Sedangkan jika yang teraba adalah kecil, maka bagian tersebut adalah bagian ekstremitas dari janin. Selanjutnya bisa dilakukan secara bergantian. Yang saya palpasi pada saat ini teraba datar dan keras. Itu menandakan bahwa di sebelah kanan ibu adalah bagian punggung dari janin. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan manuver Leopold 3. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang berada di bawah, apakah itu kepala janin atau bokong janin. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah janin sudah menyentuh PAP atau belum, yaitu pintu atas panggul. Cara pengukurannya seperti ini. Tangan kanan berada di atas fundus
ibu. Dan tangan kiri berada di bawah. Tangan kiri membentuk gerakan seperti begini. Ketika sudah berada di bawah, rasakan apakah jika itu bulat dan keras, berarti itu merupakan kepala janin. Tetapi jika itu lebar dan tidak keras, itu merupakan bokong janin. Saat sedang memeriksa dan sudah memegang, coba gerakan menggoyang-goyangkan seperti begini. Jika masih tergoyang juga, berarti janin belum memasuki PAP atau pintu atas panggul. Tetapi jika sudah tidak bisa digoyangkan lagi, janin sudah masuk PAP, pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan lanjut pada pemeriksaan manuver Leopold 4. Pada pemeriksaan ini, posisi perawat atau pemeriksa itu menghadap kepada kaki pasien seperti begini. Dan pada saat ini cara pengukurannya tujuannya sama seperti yang manuver Leopold 4, manuver Leopold 3, yaitu untuk mengetahui apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Pengukurannya seperti ini, tangan kiri dan tangan kanan berada di samping kiri dan kanan ibu hamil, perlahan-lahan menyusuri ke bawah seperti begini sampai kepada bagian bawah. Jika posisi tangan masih bertemu seperti begini, berarti janin belum memasuki PAP. Tetapi jika posisi tangan sudah tidak bertemu, sudah posisi seperti begini, berarti janin sudah masuk PAP. Seperti begini. Itulah cara pengukuran manuver Leopold 4. Baiklah Ibu, pemeriksaan Ibu sudah selesai ya. Hasil dari pemeriksaan Ibu, janin Ibu posisi kepalanya tepat berada di bawah, dan itu normal ya Ibu. Dan saat kita melakukan pengukuran fundus uteri Ibu, itu nilainya itu 20 cm, dan itu sudah memasuki umur 24 minggu ya Ibu. Selamat ya Ibu. Pada saat umur kehamilan segini Ibu akan merasakan pergerakan bayi yang semakin aktif ya Ibu. Oh, pantas saja akhir-akhir ini saya merasa pergerakan bayi saya semakin aktif. Baiklah Ibu, bulan depan Ibu jangan lupa untuk datang kembali untuk melakukan pemeriksaannya Ibu. Baik, Bu. Ya. Kalau gitu terima kasih ya Ibu.